Halo, selamat sore sobat-sobat KPDAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wah, sore ini sore yang sangat cerah sekali dan alhasil udaranya sangat menggoda karena udaranya cerah dan di badan terasa panas dan hangat sekali. Oke, terima kasih untuk Kak Hakim yang sudah bergabung. Selamat sore, semoga kabarnya sehat-sehat saja. Semoga keluarga di rumah sehat selalu, selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk sore kali ini kita ditemani oleh Kak Hakim yang sudah bergabung dan terima kasih yang sudah bergabung yaitu Kak Skazidewi. Halo Kak Zidewi dan Kak Hakim. Sebelumnya saya Surya Ditama yang akan menemani sobat-sobat KPDAI semuanya sore kali ini yang sangat ceria. Mudah-mudahan di rumah tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap menjaga tubuh. Kemudian minum suplemen vitamin, minum vitamin yang membuat tubuh kita kuat. Perbanyak makan sayuran, buahan, kemudian olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, ada yang tahu gak nih untuk sobat-sobat KPDAI semuanya, narasumber kita kali ini spesial banget nih, yaitu Kak Hakim. Beliau seorang penulis lagu, pencipta lagu, yang tidak asing lagi. Mungkin ada yang belum kenal, nanti kita kenalan ya. Oke, untuk Kak Hakim sudah bergabung, sekarang coba saya undang. Dan mudah-mudahan sore kita kali ini seru banget ya, karena topik yang akan dibahas ini bukan topik yang biasa-biasa saja. Yang jelas topik kita kali ini yaitu mengenai kreativitas di tengah pandemi. Nah, sobat-sobat KPDAI mungkin ada nih yang di era pandemi ini bosen, males, bingung mau ngapain. Nah, di sini saya selaku host dan Kak Hakim akan memberikan tips-tips kiat-kiat gimana sih caranya supaya kita nggak suntuk, supaya kita nggak rebahan terus-menerus sampai akhirnya kita menjadi malas dan tidak lagi produktif. Oke, sambil saya menyapa untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih, luar biasa sekali. Semoga hari ini bisa terhibur, kita bisa berbagi cerita pengalaman ilmu dari Kak Hakim. Oke, untuk Kak Hakim sudah bergabung, saya undang untuk Kak Hakim di hari sore yang sangat istimewa sekali. Bagaimana nih untuk sobat-sobat KPDA? Oke, untuk sobat-sobat KPDAI yang mungkin bingung nih, sebenarnya KPDAI itu apa ya? Nah, oke. Halo, Kak Hakim. Oke, good. Halo. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Wah, apa kabarnya nih, Kak Hakim? Siap, Kak Surya. Alhamdulillah sehat. Gimana, Kak Surya Wah, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat juga ya, Kak Hakim ya? Mantap, mantap. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan di era pandemi saat ini kita harus bisa tetap menjaga kesehatan, menjaga tubuh agar tetap Amin. fit, stabil. Siap. Oke, Kak Hakim. Untuk kali ini kan kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih masalah yang akan kita bahas, topiknya kreativitas di tengah pandemi. Siap. Benar nggak, Kak? Iya, betul, betul. Nah, jadi untuk kali ini kan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sobat-sobat KPDAI di rumah ya, Kak Hakim ya. Siap. Amin, amin, amin. Oke. Nah, kelihatannya keras sekali nih Kak Hakim ini. Udah benar-benar persiapan ya. Tadi baru beres sholat. Oh, alhamdulillah saya juga Kalau kemarin selesai kan karena belum mandi, baru pulang kerja. Oh iya, saya juga baru selesai dari sholat nih Kak Hakim. Nah, Siap, untuk siap. topik kita sore kali ini yaitu mengenai kreativitas di tengah pandemi. Nah, ngomong-ngomong kan beneran nih, sebelum kita masuk ke topik, Kak Hakim ini beneran suku Jawa ya, Kak? Iya, betul. Kalau ibu itu kebetulan dari Semarang, bapak dari Solo. Ya kan, cuma karena saya besar di iya. Bogor sih. Jadi ya ada campuran-campuran Sundanya dikit karena kan lingkungan. Oh, begitu. Jadi sudah kelihatan Banyak ya, sih. karena iya, benar-benar Kak. Yang penting apapun sukunya, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga, Kak Hakim ya. Betul. Nah, itu penting itu. Nah, Ya, maka di berbeda, sini kan tetap kita sama. cara menggali, kadang kan ada mungkin belum tahu cara menggali potensi diri kita, cara menggali apa sih karya kita yang harus kita tampilkan di era pandemi saat ini. Boleh ya Kak Hakimnya saya sedikit tahu atau banyak mengenai, bahwasannya kan Kak Hakim ini kan seorang penulis lagu, ya kan Kak? Nah, Iya, siap, itu betul. bagaimana nih Kak, bahwasannya
seorang penulis lagu, seorang pencipta lagu, Kak Hakim ini sejak kapan bisa memulai menulis kata-kata untuk dijadikan sebuah lagu? Tapi bukan lagu atau yang urak-urakan atau apa gitu ya. Yang pasti lagunya, Iya, iya, iya. lagu-lagunya untuk bermanfaat untuk diri kita, untuk pengembangan karir, motivasi, Amin, dan amin. inovasi. Nah, itu sejak kapan nih, Kak, untuk merangkai kata-kata, apakah dari kecil atau kapan? Kalau jujur kalau mulai menulis lagu itu sih baru dari 2004 ya, karena memang dulu kan saya Iya. sebelum menulis lagu itu belum bisa main musik sebenarnya. Saya baru mulai bisa main Oh, musik itu 2004. Ya kan, jadi dulu itu kenapa kepikiran buat nulis lagu, karena waktu pas bisa main musik iya. itu bingung ya kan, musik yang kita bawa kan lagu orang terus nih. Ya kan, sekali-kali Betul. saya coba pengen berkreasi, karena hobi saya kebetulan kan bikin puisi dari zaman saya kecil gitu Oh, ya, dari SMP, puisi cinta ya? SMA gitu, karena banyak sih, bukan hanya itu aja ya Iya, kan, karena orang tua kan memang kebetulan bapak juga hobi banget nulis iya. kalimat-kalimat yang menurut saya istimewa dan banyak maknanya gitu ya. Jadi dari situ Oh sih iya. mulai nulis lagu iseng-iseng ya kan. Ya alhamdulillah dari mulai iseng-iseng nulis beberapa lagu sampai sekarang ya alhamdulillah udah banyak itu sih. Gitu. Jadi ya salah Oh satu yang iya. membuat suka itu karena memang menulis lagu itu menjadi satu hobi dan kebiasaan. Karena kan kalau saya nulis lagu itu true story semua ya, dari Iya, pribadi, dari lingkungan sekitar, teman-teman yang lagi galau, curhat, atau misalkan mau iya, bikin lagu-lagu tentang sosial, nah kayak gitu-gitu sih. iya. Berarti sudah dari kecil Kak Ayah bisa membuat, Ya, menciptakan, merangkai kata-kata, bahwasannya lagu ini iya cocok betul. dengan kalimat. Tapi adakah hubungannya Kak dengan Hmm. perasaan mood kalau kita ingin merangkai sebuah lagu tuh? Kalau mood itu ada tentunya. Kalau saya Iya, kebetulan bikin lagu itu memang saat memang udah istirahat ya, istirahat dalam arti kata iya, ya entah udah pulang waktu zaman sekolah ya udah pulang sekolah atau pas lagi iya, libur, sama halnya dengan pas kerja. Nggak sengaja lagi kumpul-kumpul, ada ide lagi curhat-curhat kayak gini, teman-teman udah langsung keluar bikin lagu, 5 iya. menit beres gitu. Oh, jadi kalau soal mood kemudian hati itu ternyata ada kaitannya Mm-mm. kayak untuk bisa tersusun menjadi sebuah kata-kata yang indah gitu ya. Iya betul. Betul, penting itu. Nah, iya, karena kan kalau untuk sebuah ide, gagasan, Mm-mm. Betul. apakah lancar Mm-mm. suara saya? Betul. Mungkin, oke, agak sedikit ini ya tadi gangguan ya, Kak Hakim ya. Jaringan ya, jaringannya kayaknya Iya, lagi kurang mungkin stabil ya. jaringannya. Iya, ya maklum ya Jadi, mungkin jaringan juga ikut pusing kayak dengan efek PPKM ini. iya nih masih Oh diperpanjang. iya. Iya. Oh iya Yang betul penting banget. kita jangan nyerah sama situasi sih. Kita jangan terbawa keadaan. Kita Asli, yang harus membawa betul. keadaan. Itu sih Setuju penting. sekali, Kak. Nah, tadi kan sudah nih bahwasannya kalau dari kecil tuh sudah ada semangatnya untuk menciptakan lagu, ada Ya. kemudian sesuatu ide, inspirasi agar lagu itu Mm-mm. tercipta. Mungkin dari Kak Hakim sendiri, sebenarnya inspirasi itu kan datangnya kan dari mana saja. Nah, kalau Kak Hakim Iya ini betul. ide, gagasan, inspirasi itu apakah hanya dari mood hati kita atau dari yang Mm-mm. lain nih, Kak? Mungkin dari calon pacar, calon mertua atau mantan gitu. Ya salah satunya itu sih bisa seperti itu. Karena Iya, memang seperti saya bilang, semua lagu yang saya buat itu true story ya. Jadi ada yang memang iya, sifatnya sosial, ada juga yang memang sifatnya kita pengen membuktikan sesuatu nih dari kalimat. Jadi harus kita tentukan dulu temanya mau bikin tentang apa nih ya. Kalau misalnya kita mau iya, tema tentang apa sih tentang semangat nih ya kan buat menyemangati iya, orang, nah, kita bikin itu. Kalau misalnya kita bikin lagu yang tentang galau-galau, lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang itu perlu iya. curhatan dari teman-teman kalau itu. Kalau saya pribadi sih Oh, bikin lagu yang true story itu waktu zamannya sekolah ya. Kalau iya. zamannya kerja, zamannya sudah berkeluarga ya paling tentang anak, istri kayak gitu-gitu sih. Oh, iya, iya, iya. Jadi Uh, kalau misalkan, jadi lagu itu datangnya dari inspirasi dari curhatan hati Kak Hakim sendiri gitu ya. ya kurang lebih bisa seperti itu. Jadi kalau saya sih Jadi lagu itu ada nih, kan awal mulai dari pikiran, hati sama mata ya.
gitu. Apa yang kita Iya. lihat, apa yang kita Oh, iya, pikirkan, iya. apa yang kita rasakan itu sih. Oh, iya. Nah, ini ada dari pertanyaan dari sobat kita, dari Kak Elisa Heeh. Febrianti, Kak. Jadi, Kak Hakim Ya, ini buat lirik dulu sebenarnya atau musiknya dulu nih? kalau saya biasanya chord sama musiknya dulu. Ya, lirik itu setelah saya tahu nih chordnya dan liriknya saya mau bikin yang seperti ini. Baru saya Iya. bikin lirik-lirik itu saya biasanya ada yang request, ada yang memang selintas saya pikirkan, saya rasakan, saya tulis gitu. Jadi itu Iya. sih kurang lebih gitu karena memang Gitu. macam-macam ya penulis lagu kan ada yang memang mereka bikin lirik dulu nih baru mereka bikin chord Iya. sama musiknya gitu ya. Kalau saya terbalik, Iya. chord dulu ya kan, guide lah kalau bahasa kita ya, jadi patokan Iya. buat oh ini liriknya yang pas ini ya kan. Jadi dari Iya. rangkaian kalimat ke kalimat itu kan harus nyatu ya. Jadi supaya tidak Iya. terkesan awam dan tidak terlalu terkesan lebay juga gitu. Karena membuat lagu itu Oh, memang gitu. harus pakai rasa sih, biar bagaimanapun mau lagu yang sifatnya Iya. slow, mellow maupun yang apa namanya yang agak sedikit keras atau yang upbeat lah kalau bahasa kita kayak gitu. Oh, Lagu begitu apapun ya, sih. lebih. Oh, jadi genrenya untuk Kak Hakim ini apa saja bisa gitu ya? Kalau dibilang apa aja bisa belum? Saya belum bisa Iya. menguasai dangdut dan ini ya apa sih koplo ya. Kayak reggae Oh, mungkin saya belum iya, masih iya. belum apa ya belum full gitu ya, paling baru 50-50 lah. Tapi kalau yang sifatnya alternatif pop rock gitu ya yang agak Iya. beat jazz saya masih bisa kalau yang kayak gitu-gitu. Karena Oh, memang iya, sukanya iya. yang lagu begitu saya. Jadi Karena kalau mungkin mungkin selera ya, kalau untuk selera oh ya, beda-beda. jadi untuk saat ini berarti fokusnya lebih ke pop, jazz, kemudian lebih beat gitu ya, upbeat Ya kayak gitu. gitu-gitu. Mungkin seperti lagu Jason Mraz gitu ya. So I want. Wih, suaranya keren nih. Kak Suryani kayaknya Tapi penyanyi juga nih, hobi banget nyanyi nih. oh ya asli bener Kak. Kalau saya kalau untuk kalau soal karaoke dari zaman kerja dulu luar biasa banget. Paling Heeh. hobi dan kalau bisa saya Wah, mendominasi itu dalam acara itu. kalau kalau ngomongin soal karaoke suka sedih saya. Soalnya ya Loh, sekarang kan kenapa gitu lagi Pak? masih belum bisa kita ya. Soalnya Iya. dulu hampir tiap minggu kita karaokean. Jadi hobinya memang Oh, nyanyi. Jadi ketika pusing sedikit karaokean gitu iya. sama teman-teman Oh, suka jadi kumpul-kumpul. sebagai Cuma obat sekarang hati memang lagi juga kan? dibatasin. Obat 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 hati penghilang stres juga. juga. Tapi emang seru banget kok Kak kalau Mm-mm. untuk karaoke. Jadi kalau setiap Mm-mm. minggu tuh karaoke, jadi semakin terbentuk tuh suara Kak Hakim ya. Kalau dibilang, kalau saya kan kebetulan tidak fokus mematangkan suara ya. Kalau saya lebih Iya. terhadap apa ya menuangkan hobi dan inspirasi aja. Kalau lebih saya fokus Oh, terhadap ya tadi lagu dan musik sih ya. Kalau suara ya mungkin masih iya. banyak yang lebih bagus daripada saya gitu. Kalau saya kan ya mungkin secara karakter masih biasa-biasa aja. Cuma Iya, ya setiap orang kan punya nilai plus minusnya gitu ya. Kita yang benar. perlu Setuju. kita fokuskan adalah apa yang memang menjadi basic kita gitu kan. Apa yang Iya, menjadi pengalaman kita, apa yang bisa kita iya. kuasai, jangan memaksakan apa yang kita nggak bisa sebenarnya karena Oh, sesuatu yang iya. dipaksakan itu hasilnya malah jadi nggak bagus. Asli bener Kak, setuju. Jadinya malah Mm-mm. berantakan. Jadi kalau orang Jawa ngomong ngalor Mm-mm. ngidul. Ngalor ngidul, ya. Tapi seru loh Kak, Benar-benar. menjadi seorang Mm-mm. penulis lagu, pecinta lagu tuh benar-benar keren. Bahwasanya kan kebanyakan kalau contoh seperti saya juga, saya hanya bisa menikmati lagu, bernyanyi tanpa Mm-mm. memegang gitar nih. Nah, kalau Kak Hakim ini kan memegang gitar oke, nulis lagu juga oke. Itu kan suatu Ya, hal yang benar-benar iya. multi talent gitu kan. Kemudian kalau untuk tapi apakah Kak Hakim ini seorang vokalis juga nih? Kalau itu diakui ya, ya kan. Jadi karena Oh, memang nah ini band ini dia. sebenarnya Karena saya kan juga kalau punya dari band. oh band, karena kalau dari Iseng lihat sih kalau kalau ini kalau karena memang hobi tadi itu. iya. Oh, karena kalau saya lihat dari fitnya Kak Hakim itu kan kayaknya ini punya band, grup ini kayaknya seru deh kalau karena Kak Hakim juga kan seorang vokalis juga gitu kan. Saya lihat, nah Iya, itu keren banget itu Kak kalau misalkan terus berkembang, terus untuk menggali potensi kita yang jelas kita sudah punya brand, kita sudah punya nama iya, yang di betul, mana nama itu nama kita sendiri, kemudian lagu yang kita buat pun betul. itu juga lagu ciptaan kita Mm-mm. sendiri. Nah, orang benar-benar Iya, mengapresiasi untuk hal tersebut. Bener kan Kak ya? mm-mm. Betul, betul, betul. Nah, Kak Hakim, bahwasannya lagu-lagu Iya, yang sudah Kak Hakim tuh sudah banyak nih ceritanya ya. mm-mm. Iya, Sudah betul. banyak kayak untuk lagu-lagu yang sudah Banyak. diciptakan oleh Kak Kalau Hakim. lagu waktu zamannya masih produktif, artinya masih fokus kita juga kadang suka ngeband ya. Waktu itu kan masih sering Ya, seminggu sekali kita ngeband jamming lah kalau bahasa kita.
baik di studio Iya. maupun akustikan gitu. Saya punya band namanya Antapani. Ada juga band Vanilla, itu cuma beda Iya. personilnya aja. Cuma secara garis besar personilnya ada yang hampir sama. 60% personilnya sama. Oh, Cuma kalau saya tidak terlalu fokuskan karena memang ya itu jadi hobi ya iseng-iseng berhadiah lah. Tapi tetap iya. kita menjadikan itu sebagai satu bekal buat kita karena nggak semua orang bisa ngeband secara rapi, secara soul gitu ya, secara Iya. nyaman gitu kan nggak semua bisa Iya. seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi itu ngomong-ngomong, by the way di belakang ada gitar deh ya. Oh iya, Udah ini persiapan gitar ya. memang selalu di ruangan. Oh, Biar jadi ngambilnya nggak itu jauh. ceritanya itu gitar favorit gitu ya. Alat musik favorit gitu ya. Emang Ya, terbiasa megang betul, gitar betul. ya, Kak Hakim ya? Emang terbiasa megang gitar gitu ya? Tadinya kalau kecil itu waktu pas kecil sebenarnya sebelum saya bisa musik yang saya maksud itu artinya saya bisa beberapa alat musik ya. Dulu waktu kecil itu Oh memang iya. diajarkan sama orang tua lebih fokus terhadap piano dan keyboard. Ya kan saya Iya. baru bisa gitar itu 2004, baru bisa gitar ya. Gitu karena dulu Oh, awalnya keyboard sama piano dulu gitu karena memang nggak tahu ya orang tua ngajarinnya itu karena memang lebih ke iya. situ sih gitu pengetahuan Oh, dan gitu. ilmu yang dimilikin gitu. Kalau gitar tuh baru 2004 sih kurang lebih saya gitu. Oh, Saya juga begitu. suka Oh, iya, iya. bikin lagu selama ini juga ada yang memang beberapa yang memang dikonsumsi pribadi, ada yang memang buat temen, ada yang memang saya jual juga dengan band-band indie gitu. Ada juga yang memang Iya. satu lagu saya juga yang memang dijual di band papan atas juga, cuma saya nggak boleh publish karena saya jual putus, bukan Oh, royalti gitu. Tapi lagu oke, itu oke. keren lah pokoknya. Oke, wow, luar biasa banget. Tapi Kak, mungkin maaf yang ngomong gitu Kak ya, bahwa kita kan dalam menulis lagu itu kan muncul dari pikiran, hati, jiwa, perasaan semuanya. Tapi terkadang kan seperti musik, kemudian lirik, itu terkadang ada beberapa dari seorang penulis lagu itu mengadopsi lirik dan musiknya, nada iramanya dari luar. Sama saja itu kan ibaratnya plagiarism gitu kan, plagiat. Nah itu bagaimana Kak? Apakah dari band grup Kak Hakim sendiri apakah seperti itu atau mungkin benar-benar pure natural dari diri kita sendiri gitu? Karena pada dasarnya gini sebenarnya kalau dibilang plagiat juga enggak ya, karena ya Iya, namanya notasi itu kan do re mi fa sol la si do lah gitu itu aja ya. iya, Selama iya, secara musik dan lirik bahkan nadanya lebih lebih iya, tidak 70% sama, 70% loh ya, iya, 50% ke atas lah ya. Kalau dibilang plagiat itu kan setelah 50% ke atas mirip ya kan. Jadi mulai dari awal bait pertama sampai selesai lagu ya itu mirip. Nah, itu bisa dibilang plagiat. Tapi kalau cuma hanya sedikit berapa kata, berapa bait itu iya. masih sah-sah aja. Karena pada dasarnya ada Oh, orang yang memang perlu inspirasi dulu, perlu saya lagi suka lagu band ini, saya pengen bikin lagu yang iya, setipe kayak gini. Tapi iya, ya jauh, kadang kita buat dengan chord yang sama, dengan notasi yang sama kok. iya, Kita bisa dengan beberapa nada, dengan beberapa variasi-variasi kata-kata yang berbeda, khususnya di nada sih, karena nada itu iya, menentukan ini lagu plagiat atau bukan. iya, Kalau misalkan iya, nadanya bisa kita improve, terus juga chordnya ada yang berbeda, baik mayor iya. maupun minor, ya itu sah-sah aja sih, selama tidak Oh, gitu ya. 50% ke atas. Gitu. Jadi kita nggak ada misalkan, jadi untuk Kak Hakim sendiri, jadi tidak ada kejengkelan gitu ya. Misalkan kita sedang bermain musik atau sedang putar musik atau sedang tampil, atau kemudian kita rekam, besoknya lagi atau kapan ada orang yang tampil, ada band yang tampil, kok itu nada, suara, kemudian musik, liriknya sama kayak punya kita ya. Nah, itu bagaimana kalau kalau perasaan Kak Hakim sendiri? Banyak sih kejadian kayak gitu ya, kayak ada Iya, beberapa lagu yang mirip banget sama chord. Makanya kadang kita tuh mempublish lagu hati-hati karena kan iya, perlu izin juga, hak cipta kita harus kuatkan iya, gitu ya. betul. Terus juga perlu ada dokumentasi, perlu ada bekal bukti bahwa kita yang menulis lagu itu. Kalau saya kan menulis lagu itu kadang suka ditulis di kertas, di buku tertentu ya kan, ya itu saya Iya, simpan. Kadang juga di notepad ya, kadang juga di handphone, kadang di WhatsApp ya, iya, seiseng-iseng ini aja sih. Seketemunya sekarang lebih sering ngerekamnya kan pakai handphone ya nih. Ya kan jadi ketika ada iya, yang lirik lagu ada yang cocok nih kita bikin lagu, ada inspirasi, saya ngambil gitar nih. Saya ambil gitar, udah kita tulis, bikin chordnya iya, dulu, bikin musiknya dulu. Oh, ini ya kita mau bikin lagu yang kayak gini, tipenya ya. Itu iya. langsung
saya tulis liriknya ya kan dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Paling sedikit sih saya bikin baitnya pasti 4 gitu, nggak mungkin Iya. cuma 2 bait karena belum ada lagu yang simple sih selama ini kan, supaya lebih enak ya kita mengkonsumsi Iya. lagu itu. Kuncinya kalau lagu itu sebenarnya Oh. ada di 10 sampai 30 detik pertama gitu, ketika orang mendengarkan Oh, oh 10 enak gitu, sampai itu 30 udah detik pasti pertama. 30 detik pertama. Mm-mm. Betul, itu Oh. menentukan enak atau nggak enaknya lagu itu. Kadang ada ya Oh, juga kemudian yang kalau seperti penyanyinya itu, bagaimana gitu, ada Kak? juga gimana maksudnya? Mas, kalau udah lagunya enak, kemudian penyanyinya Mm-mm. juga suaranya mungkin pas-pasan seperti saya gitu, kira-kira Mm-mm. orang pada kabur gak untuk dengerin ya? Nggak juga sih kadang. Ya, yang paling penting adalah kita berani, paling penting percaya Iya, diri. Terlepas iya, penilaian orang itu bagus atau tidak bagus itu kan ya iya, konsumsi penilaian masing-masing ya. iya Karena ya betul. pasti akan ada pro dan kontra gitu kan. Oh, Oh, lagu ini betul bagus. banget Ada tuh, yang Kak. bilang enggak. Ada juga gini, band-band yang sudah terkenal pun banyak penyanyi-penyanyi solois ya kan, terus juga musisi-musisi lah ya kan, baik Iya, luar betul. maupun dalam. Ya kan rata-rata mereka juga ada juga memang lagu mereka karena mungkin mereka sudah terkenal. Ada juga lagu mereka yang harus kita dengarkan beberapa apa namanya beberapa menit atau berulang kali baru kerasa Iya. enak di kita gitu. Karena selera kan Oh, beda-beda. betul, betul, betul. Untuk ngomong-ngomong nih masalah grup band Hmm. itu udah berapa lama, Hmm. Kak, berjalan? Kalau grup band itu tepatnya 2005 ya, setahun setelah saya bisa main Iya. gitar. Oh, gitu. Gitu. Jadi memang sempat beberapa kali ganti personil. Ya. Kan dulu juga pernah mau masuk label karena ada beberapa orang label yang tidak suka dengan salah satu personil yang memberikan pilihan. Ya kan ada yang memberikan pilihannya itu Iya. lanjut dengan personil yang mereka pilih atau tetap bertahan tapi tidak lolos gitu sih. Ya itu Oh, tantangan sih iya. di dunia musik karena memang ada pasti ada yang menurut telinga para apa konsumsi musik tuh ada yang memang sama, ada yang memang beda-beda gitu seleranya. Ada yang si A suka oh ini bagus kok dengan lengkap personil bagus cocok Iya. kompak gitu kan. Ada juga oh ini kamu nggak cocok nggak kurang kurang support di band ini apa sih ya kan kamu kurang Iya. apa bisa dibilang kurang ini ya kurang melengkapi lah kalau bahasa mereka Iya. seperti itu. Mungkin kurang profesional gitu ya. Betul, betul. Jadi setiap band group itu yang didirikan tuh pasti ada Hmm, saja pro dan kontra untuk masuk label gitu atau lagu-lagu yang akan ada, dipublish gitu, Kak ya. ada, betul. Begitu, Kak Baik. ya.
Oke, maaf untuk teman-teman, sobat-sobat KPDI, jaringan sinyal agak sedikit terganggu. Kita akan coba untuk undang Kak Hakim kembali. Nah, jadi begitu ya, sobat-sobat, bahwasannya untuk menciptakan sebuah lagu, menuliskan sebuah lagu tidak hanya bermodalkan kata-kata kalimat yang ditulis di dalam sebuah kertas. Jadi ada banyak ide-ide inspirasi yang dibutuhkan untuk menulis sebuah lagu. Aduh, Oke, sorry halo Kak terputus Hakim, ya. lancar ya. Jadi, iya terputus. Ya biasalah ya, wajar untuk Jaringan. masalah sinyal. Hubungan saja bisa putus, apalagi sinyal. Ini curhat kayak ini dulu. Iya enggak? Iya, hubungan saja, pertemanan, persahabatan, percintaan, kemudian itu saja bisa putus, apalagi sinyal yang seperti ini. Iya, betul. Oke Kak, tadi lanjut sampai mana tadi pembahasan kita soal grup band gitu ya. Bahasanya ada Iya. banyak grup band yang meniru, kemudian salah satu grup band itu bisa bertahan atau tidak sesuai dengan tingkat profesionalnya, kemudian Iya, tingkat betul. eksistensinya dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi untuk saat ini Iya. berarti grup bandnya Kak Hakim ini masih dalam perintisan Kak ya, perintisan awal begitu Masih Kak. sih sampai sekarang ya. Jadi karena punya kesibukan masing-masing sekarang, jadi kita belum bisa fokus. Tapi kalau Jadi ini lagu agak sih, agak kurang sedikit lebih vakum gitu Kak ya. dibilang vakum juga enggak. Paling sebulan sekali, cuma dikurangi volume untuk kita jamming aja sih. Jadi tidak Gitu begitu sih. intens gitu ya sebelum PPKM Betul. ini. Soalnya kita udah produksi juga, sudah record juga 27 lagu memang dari buat band gitu, udah beres. Cuma memang kita nggak langsung publish. Cuma beberapa sih yang kita publish baru satu atau dua di YouTube juga yang kita memang publish. Karena memang kita belum mau publish karena buat kebutuhan nanti gitu. Ketika memang kita mengajukan kembali ke label atau memang kebutuhannya memang kita mau fokus di band kembali, ya itu kita lanjutkan. Gitu. Tapi untuk grup bandnya Kak Hakim ini yang pasti punya visi misinya kan ke depan. Nah, visi dan misi grup band Kak Hakim sendiri itu bagaimana? Dan Kak Hakim tersendiri sebagai seorang penulis itu ke depannya bagaimana nih? Maafnya ngomong, misalkan kalau kita tidak berkarir lagi sebagai grup band, kita berkarir secara solo gitu kan. Itu nanti visi misinya ke depan bagaimana nih kalau kita berkarir solo untuk Kak Hakim sendiri. Tapi kalau pertama ini dulu Kak, di grup bandnya bagaimana? Kalau di grup band, secara visi ya tentunya kan semua band punya cita-cita atau mimpi yang sama ya. Artinya kita pengen jadi band yang terkenal, band yang lebih banyak didengarkan oleh banyak khalayak lah tentunya. Ya kan, misinya ya lagu yang kita buat, musik yang kita buat, kreativitas yang kita buat itu ya banyak bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat mereka yang mendengarkan gitu ya kan. Karena kita buatnya itu kan betul-betul pakai hati gitu. Setiap buat musik itu kita pengen lagu ini tidak asal-asalan, karena kan ada mungkin beberapa yang pemain musik yang memang skillnya bagus ya kan, mereka tidak terstruktur, artinya membuat lagunya mungkin belum matang, atau bisa dibilang ada juga beberapa yang asal-asalan hanya pengen supaya mereka rame-ramean musik gitu, padahal skill mereka bagus. Kalau skill sudah bagus dikombinasikan dengan lagu dan apa namanya, kekompakan ya kan dari masing-masing personil, itu konsumsi pasti bagus. Karena nggak semua band bisa seperti itu. Yang membuat mereka bisa bertahan itu karena konsistensi mereka menciptakan musik dan lagu itu yang visi misinya jelas gitu. Pengen ini pengen didengarkan banyak orang. Jadi bukan kita harus ngalah gitu kan. Apa sih yang lagi bagus genrenya gitu ya. Betul gitu, karena banyak masih yang pemusik-pemusik atau musisi-musisi di luar sana yang masih egois dalam arti kata masih memikirkan selera mereka masing-masing tanpa mempedulikan selera bersama ya kan, maupun halayak banyak gitu sih. Iya. Itu sih. Iya. Oke Kak, kita membaca sedikit pertanyaan dari teman-teman kita, sobat-sobat kita dari KPDI. Nah, kata Kak Siska Selvianti ini, Kak Hakim ini sebenarnya siapa ya panutannya dalam bermusik? Kalau panutan dari bermusik, karena saya cinta produk dalam negeri ya. Kalau band luar, saya suka ya kayak Coldplay, Green Day ya kan. Ya kayak gitu-gitu sih ya. Karena saya suka kalau Mas Surya Kak Surya nih dengar lagu-lagunya kan itu sangat inspiratif dan kalimat-kalimatnya puitis banget.
Pokoknya Ya, saya suka asli lagu-lagu benar-benar yang memang setuju. punya maknanya itu puitis. Puitis itu dalam arti kata tidak sekedar hanya kalimat-kalimat awam, tapi yang memang maknanya dalam Iya. gitu sih. Kalau dalam Wow. negeri saya suka penyanyi-penyanyi apa solois gitu juga, band juga saya suka, Iya. kayak Ceylon Seven, Noah gitu kan. Terus juga Iya. Ungu ya kan, Wali, yang mereka memang bikin apa namanya sesuatu yang apa ya, konsisten dan memang banyak Iya. dikonsumsi oleh orang-orang seperti itu. Oh iya, iya. Jadi nggak Jadi egois inspirasinya gitu tidak dengan hanya musiknya. dari, ya tidak hanya dari inspirasi Ya, seorang diri, kemudian cerita masa lalu, tapi juga dari band-band terkenal yang sudah Kak ya. Hakim kenali gitu, yang Kak Hakim sudah tahu gitu. Mm-mm. Jadi udah bisa dong ya Mm-mm. kalau untuk Mm-mm. suruh, kalau misalkan nanti misalkan kalau saya ada acara nyanyi gitu ya, kemudian beserta grup bandnya untuk menampilkan sebuah lagu. Siap, siap, siap. Nanti kolaborasi Eh, aja kalau kayak gitu. oh oke, setuju, siap siap. Nah ini ada Kak Reta nih ya, Sima Dewandari katanya, Itu ayah anak saya. keren. Itu anak saya itu. Keren. Oh, anaknya ya? Oh, Ya, seriusan Kak? iya, Seriusan? Oh, iya. Anak saya wah tuh jadi, jenius, udah bisa bantu kerja juga. oh luar biasa ya. Jadi anak, Suka ngaca-ngaca. keluarga bisa saling bekerja sama supaya ayahnya makin naik nih ya, ininya apa Kak, levelnya gitu, Saya brandnya. alhamdulillah sih, karena alhamdulillah semua keluarga support. Jadi khususnya keluarga saya, karena memang saya Iya, nggak mungkin berdiri sampai dengan sekarang tanpa support dari keluarga ya kan, baik keluarga saya maupun keluarga mertua. Khususnya keluarga saya pribadi, baik ibu sama bapak, itu terserah. Saya tuh maunya ke arah mana, saya pengennya apa, itu tidak pernah dilarang selama dalam iya, ruang lingkup yang positif ya. Jadi boleh kita bermusik asalkan tidak apa melakukan hal-hal yang negatif, kayak misalkan ya iya, mabuk-mabukan. Sebenarnya kan itu kurang baik ya, baik kesehatan maupun iya betul. lingkungan-lingkungan. Kalau saya sih ya lebih safety first lah gitu kan, lebih lebih jaga Iya, kesehatan juga, lebih jaga lingkungan, supaya apa sih, orang lihatnya oh ini band ini atau orang ini santun nih ya kan. Mereka juga apa namanya jaga sekali lingkungan, tidak suka urak-urakan kayak gitu sih. Itu penting iya, karena itu jadi penilaian lingkungan. Memang ada juga yang memang band band juga yang memang punya selera masing-masing gitu, suka nongkrong iya, dan lain sebagainya, kan itu ya privasi masing-masing lah. Cuma kalau saya betul, dari betul. sisi saya bermusik ya memang kalau saya menjaga attitude gitu sih. Oh iya. Jadi Mm-mm. attitude tuh paling diutamakan Kak ya dalam menentukan sebuah kualitas musik bagus atau tidaknya Iya betul, begitu. betul, betul. Nah, jadi tadi kalau untuk visi misi Kak Hakim sendiri itu tadi seperti apa Kak? Lebih jelasnya lagi. Kalau sebagai penulis Kalau ke visi depannya saya gitu. sendiri sih, kalau visi saya tentunya jadi penulis lagu yang terkenal ya kan. Dari sisi musik ya, saya juga punya Iya, misi ya, pengen semua karya saya juga bisa didengarkan, bukan hanya di level indie ya. Saat ini kan memang lebih banyak di indie saya bermainnya gitu kan. iya, Tidak skala besarnya, hanya ya sebatas kalau pas lagi ada event aja gitu kan. Tapi kalau untuk iya, skala umumnya ya saya banyak masih di indie gitu. Saya pengen lagu saya tuh lebih banyak didengar, bermanfaat buat orang, orang ngedengerinnya seneng, suka, tenang gitu. iya. Nah itu sih visi misi saya kurang lebih. Nggak muluk-muluk kalau saya. Oh, iya, nggak apa-apa Kak ya. Oke, sebentar Kak. Untuk sobat-sobat, sebentar Kak kita menyapa untuk sobat-sobat KBD yang sudah Mm-mm. bergabung. Yang ingin bertanya atau Siap. berkomentar boleh boleh langsung sematkan atau klik di kolom komentar. Ingin tanya soal musik atau Mm. ingin tanya mengenai dunia lagu, bagaimana sih ke depannya eksistensi lagu Indonesia. Apalagi, oh iya Kak, saya lupa. Kan saat ini kan lagu-lagu barat, kemudian lagu-lagu pop Indonesia itu kan semakin banyak, semakin muncul yang baru-baru. Nah, Ya. kalau menurut Kak Hakim Uh, sendiri, itu bagaimana tentang eksistensi lagu dunia anak itu seperti apa, Kak? Karena kan sekarang kan lagu-lagu dunia anak anak kan nih. sudah tidak ada lagi tuh. Iya. Nah, itu Mm-mm. nanti perkembangannya bagaimana mereka? Karena kan saat ini umur 5 tahun itu sudah bisa Mm-mm. nyanyi lagu-lagu yang Indonesia yang Nah, benar-benar. menyesuaikan Nah, itu era lebih bagaimana? tepatnya ya. Kalau Iya, dari sisi saya, pandangan saya, selama lagu itu pesannya, ya, pesan dari lagunya itu positif, nggak masalah buat saya. Tapi ya tetap ini iya, juga peran orang tua penting di sini. Kalau saya menanamkan kepada anak saya itu
bahwa juga lagu anak penting. Jadi ketika lagu selawat, lagu-lagu anak kayak lagu-lagu Balonku, terus Kalau Burung Kakak Tua, Delman dan sebagainya itu kan banyak tuh. Memang kita yang harus sebagai orang tua tuh yang harus memang sering reminder supaya mereka tidak hanya mengikut tren musik saat ini, tapi ya lagu-lagu yang memang pada dasarnya bagus untuk anak-anak juga harus mereka hafalin, harus mereka juga dendangkan, penting itu. Jadi peran orang tua penting sih kalau soal musik anak khususnya, karena banyak yang terbenam. Ada juga beberapa band yang belum lama ini juga kan cover-cover lagu anak. Tapi yang saya lihat memang ya mereka masih menyesuaikan dengan ini ya tren musik yang ada gitu ketimbang mengcover atau menyanyikan lagu anak-anak. Oh begitu. Gitu. Tapi pernah nggak Gitu Kak Hakim ini berkarya, berinovasi, memodif lagu itu dicampur dengan sesuatu hal yang menarik gitu. Contoh kan kalau saya lihat di film-film tuh, medley. Jadi lagu ini ya di medley, kemudian diberi hiasan atau efek seperti di remix gitu. Nah itu bagaimana? Pernah nggak Kak Hakim berinovasi seperti itu? Kalau remix sebetulnya bukan ahlinya saya, cuma kalau memang menyanyikan lagu anak kadang atau lagu-lagu yang memang kita lagu-lagu lawas lah yang memang banyak didengarkan oleh balita, anak-anak, nah itu sering kita bawakan, cuma bukan dalam bentuk remix gitu ya kan, belum dalam bentuk remix sih, karena mungkin beda ini ya, beda apa ya, beda kreativitasnya ya. Kalau saya kan lebih terhadap kreativitas menciptakan sesuatu yang baru ketimbang membuat sesuatu yang baru menjadi lebih fresh gitu. Mungkin hanya di situ aja. Tapi nextnya ketika sudah waktunya juga sudah lebih senggang ya bisa kita melakukan itu sih. Gitu. Karena remix itu kan selera, apalagi sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang memang mensupport mereka untuk menginovasikan lagu gitu kan sekarang ya betul. Kayak aplikasi-aplikasi aja banyak banget yang joget-joget segala macam. Betul kan, jadi lagu-lagu dengan genre yang slow pun itu juga bisa dikasih efek seperti beat kemudian remix gitu kan, jadi lebih menarik dan bisa aplikasinya ada ya pasti. Iya Kak. Karena sekarang kan dunia sudah canggih, segala sesuatunya aplikasi apa yang kita butuhkan sudah bisa di-download di Play Store. Nah, seperti itu Kak Hakim. Jadi visi-misinya seperti itu Kak ya. Eksistensinya ke depannya ya bisa lebih banyak dikenal, kemudian punya brand yang benar-benar diakui dengan kualitas diri yang menarik, kemudian kualitas lagu yang bagus. Nah, mungkin ada nggak nih Kak tips-tips kiat-kiatnya yang mungkin lagi merangkai lagu, komposer atau musisi lainnya supaya bisa tetap lancar, supaya bisa menghasilkan seperti Kak Hakim saat ini kan tetap berjalan nih Kak ya untuk menulis lagu. Ya, betul. Itu wajib. Nah, itu mungkin ada nggak Kak? Lagu sih pasti dalam setahun pasti ada. Kita buat lagu berapa? Ada nggak Kak? Mungkin tips-tips kiat-kiatnya untuk sobat-sobat di rumah supaya lagu ini harusnya disusun dengan susunan kata-kata yang enak didengar gitu loh untuk pendengar. Nah, kalau versi Kak Hakim sendiri itu bagaimana? Kalau tips dari saya ya, paling penting itu adalah kita harus jangan egois pertama itu. Kita harus banyak kali mendengarkan aspirasi atau mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman, lingkungan, keluarga ya kan. Atau memang kalau misalkan kita punya inspirasi sendiri, kita harus menyatukan 3 hal tadi yang saya sebutkan di awal. Pertama kita harus menyatukan hati, pikiran, sama mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu harus seimbang. Karena kalau kita cuma membuat lagu hanya dari apa yang kita pikirkan itu nggak akan sampai soalnya. Terkesan kayak sederhana dan asal-asalan gitu. Oh iya. Nah, pernah nggak mungkin kalau untuk grup bandnya Kak Hakim sendiri tuh duet dengan penyanyi solo wanita nggak? Seperti Kangen Band tuh kan, atau yang lain kan membawa nama atau orang yang bisa diduetkan dalam satu grup gitu kan. Itu pernah nggak grup band Kak Hakim sendiri membawa saat ini sih belum. Penyanyi solo wanita? Belum ya? Kalau pas lagi jamming atau misalkan lagi ada event tertentu nggak sengaja kita ada penyanyi wanita juga pengen request ikut nyanyi itu pernah sering ya. Tapi kalau sengaja kita memang pengen duet gitu belum sih, karena pertama saya tidak mau menimbulkan fitnah karena takut gitu ya kan. Kalau sudah lawan jenis gitu kan sama-sama profesinya sama tuh ya ada aja gitu ya kan yang nggak disuka sama lingkungan.
Nanti yang di rumah ngamuk itu, Kak. Nah itu makanya, bukan hanya yang di rumah gitu kan. Banyak Iya. pasti kan, apalagi saya pernah soalnya dulu waktu sekolah punya band rusak tuh Iya. karena itu. Jadi saya waktu itu kita punya saya dan ada Oh. perempuan itu memang vokalis. Jadi Iya. ribut gara-gara itu karena ya sama personil suka sama personilnya ceweknya itu. Jadi akhirnya rusak gara-gara Bukan itu. Kak Hakim Kan nih ya. saya nggak mau semenjak itu. Bukan. Bukan Kak Hakim nih ya. Kalau mau bilang saya juga mau. Iya. Tapi jujur Kak, ini Kak Hakim pernah kan mungkin menjadi punya fans gitu kan, di mana fans ini benar-benar fanatik. Bahkan sampai kalau bisa, mungkin fans ini deket dengan Kak Hakim sendiri. Nggak mungkin kan, nggak ada malam seperti itu. Ada. Iya. Tapi gimana kita nyikapinnya aja, karena memang bermusik itu kan ya ada pro dan kontranya. Ada yang Iya. halalkan, ada yang mungkin mengharamkan dari satu sisi atau dari penilaian lain. Itu sih kembali lagi ke pribadi masing-masing. Gitu ya Iya, kan. jadi self control itu perlu Kak ya. Self control itu perlu karena memang yang menentukan negatif atau positifnya satu lingkungan itu kan tergantung diri sendiri. Kayak gitu. Iya. Saya cuma nggak bisa bayangin Kak Hakim. Misalkan kita lagi tampil atau mungkin dengan siapa, kemudian di mana, penontonnya pacar kita, istri kita. Kita nggak sadar itu. Kita benar-benar nggak sadar. Di mana benar-benar kita tuh melakukan mungkin atraksi atau adegan yang benar-benar membuat lagu itu harmonis, kemudian melankolis, kemudian romantis, kemudian kita nggak nyadar bahwasan di depan kita ada mantan, ada pacar, ada istri, ada anak. Itu yang benar-benar saya nggak bisa bayangin Kak, bahwasanya seperti itu. Itu yang harus ada dijaga. main nih maksudnya. Nah itu benar harus dijaga Kak, self control, kemudian kembali lagi ke diri kita, bahwasannya kita kerja tampil untuk menunjukkan sikap profesional kita, dan sampai di mana tingkat kemampuan kita, kemudian dari mana kita berasal, di mana batasan kita, seperti itu Kak Hakim ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk saat ini, iya, kalau untuk saat ini Kak Hakim mungkin sudah ada sepak terjang atau rencana gitu ke depannya, atau ada job gitu mengenai yang Kak Hakim kerjakan gitu kan, selain menulis lagu? Kita lewati masa PPKM dulu, baru kita merencanakan itu. Kalau rencana sih banyak, cuma kan kalau selama lingkungan ini masih belum izin PPKM, belum kondusif, ya kan, ya kita menyesuaikan gitu. Karena ya kegiatan-kegiatan off air banyak masih terhambat kan karena masalah itu. Jadi sementara produktivitas kita hanya membuat musik dulu, paling jamming sesekali saja sebulan. Kemarin juga waktu hari Minggu kemarin sempat jamming gitu, sempat kumpul-kumpul ya buat refresh lah, hiburan gitu. Kita juga ngobrol, kadang juga kan diskusi banyak. Namanya orang bermusik itu relasinya nggak cuma di satu titik, karena penting ya kan? Kita komunikasi dengan banyak khalayak, banyak dengan profesional yang memang sudah lebih handal atau lebih senior di musik. Nah, kita banyak belajar juga dari situ sih. Kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi ngomong-ngomong Kak, misalkan kita nih coba gitu kan nyanyi lagu gitu atau Kak Hakim sendiri. Karena kan Kak Hakim ini kan seorang penulis lagu dengan ciptaan lagu sendiri. Tapi kalau saya yakin bahwasannya lagu-lagu Indonesia yang seperti Kak Hakim sebut tadi, seperti Coldplay, mungkin bisa kayak kita kerek aja untuk lagu baratnya, kemudian lagu Indonesianya kita kerek aja gitu kan. Kemudian nanti yang terakhir boleh kita boleh tampilkan lagu ciptaan Kak Hakim sendiri ini. Nah, bagaimana itu Kak? Ya mungkin lagu dalam negeri aja gitu Kak, mungkin, atau Padamu Negeri dengan seluruh. Bisa aja nih Kak Surya nih. Kalau dekat mungkin kita enak gini-giringan. Kalau misalkan jauh begini susah, suaranya nggak. Nah, bener Kak. Karena kan benar-benar sinyalnya ini. Di sana. Iya, benar-benar sinyalnya ini saat ini kan benar-benar mengganggu nih kan, selalu menggoda. Mending perempuan menggoda kita. Ini sinyal ya. Iya, sinyal menggoda, yang ada percakapan komunikasi kita benar-benar nggak stabil, bahasanya benar-benar nggak efektif gitu kan. Tapi kalau Kak Hakim untuk mencontohkan, biar sobat-sobat KBDI tahu nih,
bahasanya lagu barat tuh seperti ini yang harus dimainkan dengan nada C minor atau apa itu nggak tahu model. Nah, saya kan nggak bisa main musik gitu kan. Kalau untuk nyanyi, oke lah. Nyanyinya saya bisanya Garuda Pancasila sama Indonesia Raya. Iya. Nah, mungkin bisa ya Kak Itu Hakim aja contohkan jadinya gitu. ya. Lagu ke ref aja gitu kan. Tapi jangan lagu buatan sendiri dulu Kak. Lagu mungkin yang barat atau Indonesia gitu yang pernah dinyanyikan. Kayaknya di feed beranda Kak Hakim ada lagu Noah gitu yang dinyanyikan gitu ya. Salah satunya boleh dong itu dinyanyikan. Oke, gitar. Iya. Oh, boleh pakai apa yang Kak Hakim punya gitu. Apa? Pakai gitar boleh Kak Hakim. Pakai gitar boleh. Siap. Ya kalau soal lagu sih sebenarnya apa ya? Kalau dibilang banyak lagu yang hafal banyak gitu kan. Cuma kalau saya Iya. kan suka lagu baratnya karena belum terlalu fasih ya. Mungkin ada yang orang menganggapnya, oh ini suka lagu barat, bisa nyanyi lagu barat, tapi Iya. saya mungkin masih belum banyak yang kurang tepat gitu. Makanya saya lebih suka musik Iya. luar negeri itu karena itu salah satunya. Oh, Gitu. Lebih iya. pengen mengharumkan musik tanah air gitu. Oh, tapi bukan Indonesia Pusaka kan yang mau dinyanyiin? Bukan Indonesia Pusaka kan? Terserah ini mau lagunya apa. Oke. Boleh tuh lagu Noah mungkin apa yang Kak Hakim suka gitu kan, biar sobat-sobat KBDI bisa terhibur di sore hari kita kali ini yang saya hampir kegosongan ini Kak. Kayaknya panas banget di sana ya. Di sini ada masnya lagi nyala. Iya, saya ini di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah gurun pasir ini Kak, jadi agak sedikit panas, tapi nggak apa-apa, Iya. malah menyehatkan gitu kan kita kena matahari. Oke Kak, monggo silakan. Mungkin ada yang request kayak Oh, lagunya iya. lagu apa gitu enggak? Ada di situ. Mungkin ada yang request gitu ya. Takutnya ada yang Siapkan kantong untuk lagu ngasih Indonesia. recehan gitu. Iya, recehannya di bawah ya. Tolong ditaruh di sini. Oh Saya iya, sudah recehannya di sediakan bawah gitu kantong. ya. Saya kan nanti yang ngumpulin. Saya coba lagu ini aja ya. Apa ya? Lagu Noah kali ya. Oh iya, Lagu boleh, Noah boleh. yang Silakan. saya suka lagu Noah tuh kalau pernah dengar lagunya Jauh Mimpiku. Ini Os Alexandria nih, film Alexandria. Iya. Itu bagus, saya suka lagu itu. Pas refnya aja ya. Oh iya, setuju. Sepanjang rasa ini berdua telah terjadi. Carakan diriku menyentuhnya sesatkan diriku. Aku harus lepaskanmu, melupakan senyummu. Semua tentangmu, tentangku, hanya harap jauh, jauh mimpiku dari mimpiku. Udah, itu aja. Nah, untuk lagu ininya gimana Kak? Lagu ciptaan sendirinya, boleh dong rapnya aja. Rapnya aja ya, biar nggak banyak yang nyontek. Oh iya, Lagunya ini nggak apa-apa, penting. rapnya Ini aja lagu Kak. sebenarnya musik dan lagunya kan saya buat sudah ya, tapi nyanyinya saya Iya. kemarin sempat diisi sama teman saya. Ada dia kayaknya lagi nonton juga tadi. Iya. Ya. Lagunya ini judulnya Iya, oke. Peran Pengganti ya kan. Jadi lagu ini tuh temanya sebenarnya tentang orang yang lebih spesial dengan lebih spesial daripada pasangan kita gitu. Maksudnya lebih banyak waktu gitu buat pasangan kita, tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk ya udah gitu kan. Gue sadar diri gue punya pasangan, Iya. ya lalu cukup dengan kondisi itu gitu, jangan lebih gitu Iya. sih, kurang lebih. Makanya judulnya itu Peran Pengganti. Oh, bukan selingkuhan ya? Gitu. Oh bukan, oh udah banyak kalau saya bikin judulnya selingkuhan, udah banyak yang bikin judul itu. Sudah ada iya. Selir Hati sudah ada, Kasih Gelap sudah ada ya kan. Saya bikin yang beda gitu kan, Peran Pengganti. Oh ya.
Tadinya mau bikinnya Monggo, bangku Kak. cadangan, cuma kayak main bola. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ada hati yang kuat, satu putuskan tak menyerah. Ada hasrat terpendam dari rasa rindu tinggalkan. Meski berat bagimu meninggalkan terang, kini semuanya telah usai. Hadirmu hanyalah sekedar penghibur hati yang murni tersebut tak berujung. Terangmu hanyalah sekedar pengganti kalau hati tak bahagia, hanya diri merenung sendiri, hanya diri merenung sepi. Oke. Gitu sih, Olga. Banyak-banyak ya. Oke, luar biasa sekali Kak Hakim. Mantep, keren. Untuk lagunya saya suka liriknya, bener-bener menyentuh hati kita. Aduh, sebenarnya seru kayak kalau teruskan kita lanjutkan, tapi berhubung kita sudah di penghujung Waktu acara, ya. Kak Hakim, waktu yang terbatas. Mungkin ya, terima kasih Kak Hakim bahwasanya coba bisa ya Siap. tolong atau bantu kita kasih closing statement gitu kan, atau motivasi bagaimana caranya kita ke depan tuh harus seperti apa, harus bagaimana. Boleh Kak ya kita bantu Kak dari versi Kak Hakim sendiri itu bagaimana kiat-kiatnya ke Jadi depannya, quote ya. nasihatnya. Quote. Lebih tepatnya quote. Iya, quote gitu ya. Quote atau wejangan. Wejangan. Intinya baik di era pandemi maupun bukan di era pandemi, semua orang yang punya mimpi ya khususnya, jangan berhenti hanya dari sebatas mimpi. Jangan kelamaan tidur lah ya. Jangan kelamaan tidur, bangun ya kan. Kita harus waktunya kita buat menciptakan mimpi. Karena nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Banyak yang mungkin lebih di zona nyaman, santai, leha-leha dan sebagainya. Mereka melupakan mereka punya masa depan yang harus mereka capai. Betul. Intinya kalian tetap harus semangat, tetap jaga kesehatan, pakai masker ya kan, terus juga cuci tangan ya kan. Penting itu. Ini pesan pandemi, semua orang saya yakin memberikan pesan yang sama. Iya, cuma kalau benar, benar. Paling penting itu, yang paling nomor satu buat saya adalah kalian harus kuatkan kepercayaan diri kalian. Karena percaya diri itu adalah modal buat kita melangkah kemanapun. Ya, baik kita buat mewujudkan mimpi atau cita-cita kita, maupun mewujudkan sesuatu yang memang kita pengen capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu sih kalau saya. Oke, cakep, luar biasa. Terima kasih untuk Kak Hakim, motivasi, masukannya, nasihatnya, sarannya. Lain kali kita ketemu lagi Kak ya, di lain kesempatan dengan judul, kemudian tempat yang luar biasa, yang berbeda. Oke Kak, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah terbatas. Terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kata-kata, tingkah laku yang kurang berkenan. Sehat untuk keluarga yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, sukses selalu, panjang umur, lancar rezeki. Oke, terima kasih Kakak, salam sehat. Siap, terima kasih Kak Surya, terima kasih buat semuanya. See you. Oke, sahabat KWDI, wah seru sekali untuk sore kita kali ini sambil panas-panasan. Mudah-mudahan saya tidak sampai kegosongan ya kena matahari, karena saya bukan di tengah gurun pasir, tetapi saya berada di sebuah taman, di mana taman ini membuat hati saya tenang, indah. Kalau buat lagu saya nggak bisa, karena saya bukan pencipta lagu, bukan penulis lagu. Oke, untuk teman-teman, sobat-sobat KWDI yang belum bertanya, boleh bertanya kepada Kak Hakim, langsung saja follow IG-nya, boleh di pencipta lagu alternatif, atau juga boleh untuk teman-teman yang bingung atau penasaran gimana sih caranya untuk gabung di KPDAI supaya bisa jadi
host, supaya bisa jadi tim redaksi. Kebetulan saya juga jadi tim redaksi di KPDAI. Nah, mungkin untuk teman-teman atau sobat-sobat yang ingin bergabung di KPDAI, boleh nih cara bergabungnya gimana? Nah, nanti bisa diarahkan tuh sama adminnya. Kalau medsosnya sih banyak. Kalau KPDAI itu yang pertama ada IG. Untuk sobat-sobat KPDAI boleh ketik saja atau klik @KPDAI Indonesia. Kemudian kalau FB Groupnya juga ada, yaitu komunitas voiceover Dubber Announcer Indonesia. Kalau YouTube-nya ada nggak? Oh ada, pasti. YouTube-nya itu ada KPDAI Channel. Podcastnya apa? Podcastnya itu KPDAI. TikTok-nya ada nggak, Kak? Oh ada. Kalau TikTok-nya pasti ada semua media sosial, itu KPDAI ada semua. Mudah-mudahan bisa belajar sama-sama kita di sana ya. Kemudian kalau untuk webnya kpdai.id. Radio online-nya download saja di Play Store, itu KPDAI Online Radio, 24/7 online radio. Nah, di samping itu juga sosial media, ada banyak juga acara-acara seperti Kopdar, virtual, ada Sherlock, ada Classroom setiap hari Sabtu. Apa saja sih yang dipelajari di KPDAI? Yang pasti komunitas ini bisa membentuk diri kita menjadi lebih baik. Selain menjadi pribadi yang disiplin, kita juga bisa memunculkan atau mengembangkan suara kita dalam berkarya, dalam berekspresi. Begitu sobat-sobat. Nah, contohnya kalau saya juga nih, kalau mau jadi host ya silakan bergabung dan tentukan apa yang ingin kamu coba, karena kebetulan saya juga seorang tim redaksi di mana di sini kita bekerja sama, berkelompok untuk membentuk sebuah berita. Itu adanya di grup KNU, KPDAI News Update. Nah, untuk teman-teman, kalau di acara KPDAI itu ada Kopdar Virtual. Kopdar Virtual itu setiap hari Minggu malam, Sherlock itu setiap Rabu. Contohnya saat ini, yang sudah selesai nih barusan dengan Kak Hakim itu setiap hari Rabu. Kemudian classroom-nya itu setiap hari Sabtu. Yang dipelajari banyak kok, nggak hanya soal kedisiplinan kita dalam mengerjakan tugas, tapi juga kita digali potensinya agar memiliki suara, artikulasi, intonasi. Mungkin ada yang tanya, saya bisa nggak ya belajar untuk menjadi news anchor? Oh, tentu pasti bisa, teman-teman, sobat-sobat KPDAI dimanapun berada. Kemudian mau ngasih tahu info bahwasannya KPDAI sedang mengadakan kompetisi, yaitu membuat sebuah video untuk menyemarakan ulang tahun KPDAI. Nah, di video ini, sobat-sobat semuanya bisa membuat video dengan tema Sehatkan di Era Pandemi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti sobat-sobat bisa langsung hubungi adminnya di media sosial yang sudah tadi saya katakan untuk informasi yang lebih lengkap. Nah, mudah-mudahan topik kita kali ini, acara kita kali ini membawa dampak, membawa efek bagaimana kita menjadi seorang penulis lagu, menjadi seorang pencipta lagu yang luar biasa, keren, karena sesuatu hal harus dimulai dengan niat, harus dimulai dengan hati yang tulus. Sebuah lagu diciptakan untuk dibuat, untuk ditampilkan dengan nada yang indah, dengan kualitas yang indah. Nah, untuk sobat-sobat KPDAI, untuk hari ini, apa yang disampaikan oleh Kak Hakim bisa bermanfaat, bisa menjadi contoh panutan untuk sobat-sobat KPDAI di rumah semuanya. Yang ingin bergabung, ditunggu. Yang ingin belajar, kita tunggu. Karena menjadi host, menjadi tim redaksi, menjadi seseorang pembelajar itu sangatlah keren. Tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Di era pandemi harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih bersuara, mengekspresikan, menginovasi, mengekspresikan diri kita, mengekspresikan suara kita supaya bisa lebih dikenal. Dikenal bukan berarti jelek atau bagusnya, karena dalam dunia suara tidak ada jelek dan bagus, tetapi yang ada hanya suara yang terlatih dan tidak terlatih. Itu kata Kak Alimenal dan Bang Ye. Betul ya? Oke, karena berhubung sudah acara kita lewati, waktu sudah terbatas, saya, Surya Aditama, selaku host Sherlock, mohon pamit undur diri. Jikalau ada kata-kata, tingkah laku, sikap yang kurang berkenan untuk sobat-sobat KPDAI, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keep learning, keep growing with us, with Radio 24/7 Online Radio KPDAI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. One voice, one family. See you.